Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Rosalinda Bangun dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Manajemen Bisnis kelas 1B. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa saja sih? Ayo dengarkan penjelasan saya. Prinsip ekonomi adalah suatu panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai keseimbangan atau perbandingan rasional antara pengorbanan atau perjuangan yang diberikan dengan hasil yang didapatkan. Manfaat prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan atau hasil yang sebesar-besarnya dengan jeripaya atau modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip selalu diterapkan pada setiap individu pelaku tindakan ekonomi. Meminimalisir kerugian adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan prinsip ekonomi. Contoh prinsip ekonomi sederhana adalah ketika kita sedang lapar, kita harus memilih antara membeli nasi bungkus atau membeli roti. Jika uang kita cukup, maka kita pasti akan memilih untuk membeli nasi bungkus yang pasti dapat mengenyangkan perut kita. Tetapi jika uang kita kurang, maka kita pasti akan lebih memilih untuk membeli roti untuk dimakan. Ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, tiap orang menghadapi pengorbanan atau trade-off. Tidak ada yang namanya gratis di dunia ini. Saat menghadapi dua pilihan dan harus memilih salah satu dari pilihan tersebut, maka haruslah mengorbankan salah satu dari kedua pilihan tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan biaya yang dimiliki oleh tiap orang. Pada proses trade-off, manusia mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan mengambil pilihan terbaik. Tentu saja ada yang akan dikorbankan dalam kondisi ini. Prinsip ekonomi yang kedua adalah biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, opportunity cost. Untuk mendapatkan sesuatu, tentunya kita harus pula membayar harga yang setimpal. Dengan mengorbankan sebagian biaya, besar harapan kita terpenuhinya suatu kebutuhan. Dalam hal ini, biaya yang dikeluarkan tersebut adalah opportunity cost, atau yang dapat diartikan sebagai biaya kesempatan. Biaya yang dimiliki akan hilang dan terganti nilainya oleh pilihan atau suatu hal yang diharapkan sebanding atau bersifat lebih menguntungkan dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ekonomi yang ketiga adalah orang berpikir rasional pada keuntungan marginality. Orang berpikir secara rasional maksudnya adalah jika seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut melakukannya dalam pikiran yang rasional. Seorang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang dipilih. Prinsip ekonomi yang keempat adalah respon terhadap insentif. Insentif merupakan tambahan penghasilan berupa uang dan barang yang diberikan kepada pekerja. Seorang pekerja mau bekerja lebih keras dan lebih lama daripada seharusnya saat ia mendapatkan insentif. Prinsip ekonomi yang kelima adalah perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan akan menguntungkan pembeli maupun penjual. Penjual akan mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang ia tawarkan. Sementara itu, pembeli bisa memenuhi kebutuhannya. Prinsip ekonomi yang keenam adalah pasar adalah tempat terbaik untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pasar adalah suatu tempat terjadinya interaksi antara produsen dan konsumen dalam melakukan tawar-menawar nilai atau harga atas suatu barang. Produsen memiliki hak dalam menentukan siapa saja yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi. Dan konsumen memiliki hak untuk bekerja di perusahaan mana dan akan membeli barang apa dari penghasilan yang mereka dapat. Prinsip ekonomi yang ketujuh adalah peran pemerintah dalam rangka mengelola hasil pasar. Intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Melalui pasar pemerintah bisa membantu pedagang-pedagang di pasar
floor price sehingga dapat menguntungkan kedua pihak, penjual dengan pembeli. Karena hal tersebut, penjual dapat memaksimalkan penghasilan dengan cara menambahkan pemasukan atas barang atau stok dagang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi yang kedelapan adalah standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Standar hidup yang berbanding lurus dengan produktivitas suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh suksesnya investasi, ia juga dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa dari suatu negara. Semakin banyak suatu negara memproduksi suatu barang dan jasa, semakin besar pula potensi pendapatan dari sana. Prinsip ekonomi yang kesembilan adalah kenaikan harga atau inflasi ketika pemerintah kelebihan mencetak uang. Dalam ekonomi, inflasi kemungkinan terjadi ketika ada pasokan uang yang berlebihan dalam kaitannya dengan barang dan jasa yang diproduksi di pasar. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika pemerintah menghasilkan jumlah uang suatu negara yang lebih tinggi, kemungkinan akan kehilangan nilainya. Prinsip ekonomi yang 10 adalah trade-off tinggi dipengaruhi oleh pengangguran dan inflasi. Apabila harga barang dan tingkat pengangguran naik, masyarakat pun akan lebih sering melakukan trade-off. Mereka tidak mampu membeli semua yang mereka inginkan dan butuhkan, sehingga beberapa hal harus dikorbankan. Pada beberapa kasus tertentu, tingginya inflasi akan mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku di negara Indonesia. Pada saat krisis moneter dan inflasi tinggi, maka pengangguran pun akan semakin bertambah. Itulah prinsip ke-10 prinsip ekonomi.